Perkenalkan, nama saya Nilu Cynthia Pradita Dewi, kelas 12 MIPA 6, absen 25. Di sini saya akan menjelaskan LKS 2 tentang jarak antar titik dengan garis pada berbagai jenis segitiga. Jadi di sini kita sudah punya segitiga sama sisi ABC dengan masing-masing panjang 6 cm setiap sisinya. Jadi soal yang A ditanya jarak titik A ke garis BC. Untuk mencari jarak titik ke garis, itu kita memerlukan segitiga siku-siku agar lebih mudah menghitungnya, karena segitiga siku-siku itu bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi di sini kita buat dulu segitiga siku-sikunya, kita cari jarak titik A ke garis BC. Jadi kita harus memotong BC ini menjadi 2 sama panjang dengan masing-masing sisinya 3 cm. Jadi di sini sebut saja titik O. Jadi CO ini sebagai alas dan AC ini sebagai sisi miring. Jadi yang A ke titik O ini sebagai tinggi pertama. Jadi untuk mencari tinggi yang pertama ini kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari sisi miring kuadrat yaitu 36 dikurangi dengan alas dikuadratkan yaitu 9. Jadi 36 dikurangi 9 sama dengan 27. 27 ini bisa kita sederhanakan menjadi 9 dikali 3. 9 ini bisa diakarin jadi 3, sedangkan 3 yang ini akan diam di dalam akarnya, jadinya 3 akar 3 cm untuk tinggi yang pertama. Untuk soal yang B, ditanya jarak titik B ke garis AC. Sama seperti yang tadi, kita harus membagi 2 AC sama panjang, masing-masing sisinya 3 cm. Kenapa yang AC? Karena ditanya jarak titik B ke garis AC. Jadi di sini harus dibagi 2. Di sini sebut saja titik X. Di sini kita akan menggunakan segitiga AXB dengan siku-siku di X. Jadi di sini AB ini sebagai sisi miring dan AX ini sebagai alas. Jadi di sini BX itu sebagai tinggi yang kedua. Untuk mencari tinggi yang kedua, kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar sisi miring kuadrat, jadi 36, dan dikurangi dengan alas dikuadratkan, jadi 3 kuadrat sama dengan 9. 36 dikurangi 9 sama dengan 27. 27 bisa disederhanakan, 9 dikali 3, jadi 9 ini bisa dikeluarkan dari akarnya jadi 3, dan 3 yang ini akan tetap di dalam akarnya, jadinya 3 akar 3 cm untuk tinggi yang kedua. Untuk yang C, ditanya titik C ke garis AB. Ini titik C ke garis AB, sama seperti tadi kita bagi garis AB ini menjadi 2 agar mendapatkan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku CYB dengan siku-siku di titik Y. Di sini CB sebagai sisi miring dan YB di sini sebagai alas, dan C ke Y ini sebagai tinggi yang ketiga. Untuk mencari tinggi yang ketiga ini kita gunakan rumus Pitagoras, masih sama seperti tadi. Sisi miring dikuadratkan, dikurangi dengan alas dikuadratkan, baru diakarin. Jadinya 36 dikurangi 9 sama dengan 27. 27 bisa kita sederhanakan jadi 9 dikali 3. 9 bisa dikeluarkan dari akarnya menjadi 3, dan 3 yang ini akan tetap berada di dalam akarnya, jadinya 3 akar 3 cm untuk tinggi yang ketiga. Jadi di sini kita sudah punya segitiga sama kaki FGH dengan panjang FH sama dengan panjang HG yaitu 8 cm dan panjang FG 12 cm. Untuk bagian A ditanya jarak titik H ke garis FG. Masih sama seperti soal sebelumnya, namun di sini sisinya yang berbeda. Kita buat terlebih dahulu segitiga siku-siku agar lebih mudah menghitungnya karena menggunakan rumus Pitagoras. Di sini kita tarik garis dari titik H ke garis FG. Jadi kita di sini bagi 2, jadi sama-sama 6 cm. Kita tarik garis ke sini sehingga membentuk segitiga siku-siku di titik O. Garis HG itu sebagai sisi miring dan garis OG sebagai alas. Untuk mencari tinggi yang pertama, yaitu jarak dari H ke O, kita gunakan rumus Pitagoras. Jadi akar sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat, sehingga kita dapatkan 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, yaitu 64 dikurangi 36 sama dengan akar 28. Akar 28 ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali 7. 4 bisa kita keluarkan jadinya 2. Kalau yang 7 ini tidak bisa, jadi kita tetapin dia di dalam akar. Jadinya 2 akar 7 cm untuk tinggi yang pertama.
Jadi untuk yang nomor B ditanya titik F ke garis HG. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang ini karena yang ditanya itu garis HG dan sisinya itu nggak sama semuanya, kita menggunakan luas perbandingan segitiga untuk memecahkannya. Luas perbandingan segitiga yang dimaksud adalah luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Alas dikali tinggi per 2 untuk segitiga pertama sama dengan alas kali tinggi per 2 untuk segitiga yang kedua. Jadi di sini kita harus mencari dua segitiga itu dulu. Yang pertama segitiga HOG itu udah siku-siku di O. Sudah diketahui tingginya pada soal sebelumnya karena soalnya sama. Sekarang kita mencari segitiga kedua. Nah, segitiga kedua itu kita bisa cari dari yang ditanyain titik F ke garis HG. Titik F ke garis HG. Jadi kita harus tarik garis dari F menuju garis HG ini. Kita tarik garis untuk membentuk segitiga siku-siku. Kita nggak bisa di sini bagi dua sama panjang seperti segitiga sebelumnya karena garis HG itu berbeda dengan garis FG. Kita sebut saja di sini titik Y. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus perbandingan luas segitiganya. Karena ini sama-sama per 2, jadi kita bisa pakai segitiga yang pertama itu segitiga FGH dengan alas FG dan tinggi HO di sini sama dengan luas segitiga kedua. Untuk segitiga yang kedua kita bisa pakai segitiga FHG juga. Untuk segitiga yang kedua kita bisa pakai segitiga FGH juga dengan alas HG dan tinggi FY atau T2. Jadi di sini kita sudah punya semua angkanya, tinggal kita masukin aja sesuai rumusnya sehingga kita dapat T2 itu 3/7 cm. Untuk soal yang C ditanya titik G ke garis FH. Masih sama seperti yang tadi, hanya saja kita menggunakan segitiga yang kedua itu dari titik G ini ke garis FH, kita tarik garis sehingga membentuk segitiga siku-siku di sini. Untuk segitiga yang pertama masih sama seperti yang tadi karena gambarnya nggak berubah. Jadi untuk segitiga pertama masih sama kayak tadi dengan alas FG dikali tingginya HO. Dan untuk segitiga kedua kita bisa pakai segitiga FGH juga dengan alasnya FH dan tingginya GO atau T3. Jadi sini kita sudah punya semua angkanya, tinggal kita masukin aja. Jadi kita dapat T3 itu 3/7 cm. Jadi untuk soal berikutnya di sini terdapat segitiga siku-siku. Untuk yang A ditanya jarak titik L ke garis KM. Nah, untuk yang ini kita bisa mencari jarak titik L ke garis KM itu hanya dengan mengukur jarak L ke garis K aja. Kenapa kayak gitu? Karena kan ini yang ditanya adalah jarak titik ke garis. Titik ke garis itu anggapannya garis ini, garis MK ini bisa dipanjangin sampai jarak yang tidak menentu. Misalnya kita panjangin ini ya. Kenapa dia bisa dipanjangin kayak gini? Karena MK ini masih satu bidang dengan garis perpanjangannya. Sehingga garis perpanjangan ini tetap bertemu sama MK itu tapi tidak memotong garis MK gitu. Jadi anggapannya kalau kita perpanjang ini sampai jarak yang tidak tentu, sama aja jarak titik L ke garis MK yang panjangnya nggak menentu itu sama aja kayak jarak L ke garis K. Kalau misalnya tarik garis dari L ke sebelah sini sampai dia ketemu garisnya itu kan panjangnya akan lebih panjang lagi dari titik L ke titik K. Jadi ini yang paling dekat karena tegak lurus. Yang pertama tegak lurus dan ini yang paling dekat jaraknya, yang paling kecil angkanya. Kalau dari sini ke sini kan lebih jauh, kalau dari sini ke sini juga lebih jauh. Jadi yang ini yang kita pakai. Jadi bisa disimpulkan bahwa jarak titik L ke garis KM itu adalah 7. Untuk soal yang B, ditanya jarak titik M ke garis KL. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus cari jarak terdekat dan tegak lurus. Jadi M ke KL ini kalau kita tarik garis ke sini kan nggak bisa, karena jaraknya itu akan lebih panjang daripada yang ini. Jadi untuk M ke KL ini kita bisa pakai jarak dari titik M ke titik K. Untuk mengetahui di sini X ini, MK ini, kita bisa pakai rumus Pitagoras. Untuk mengetahui jarak dari titik M ke titik K, kita harus pakai rumus Pitagoras karena ini kan segitiga siku-siku, jadi lebih mudah pakai rumus Pitagoras. Jarak M ke K itu adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan akar dari alas kuadrat. Jadi 9 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan 81 kurang 49 sama dengan akar 32. Akar 32 ini bisa kita sederhanakan menjadi 16 dikali 2.
Jadi 16-nya keluar jadi 4 dan 2-nya ini tetap di dalam akar jadi akar 2 di sini. Jadi untuk jarak M ke titik K atau jarak M ke garis KL itu sama dengan 4 akar 2 cm. Untuk yang C, soal nomor 3 ini, yang ditanya adalah titik K ke garis LM. Titik K ke garis LM. Untuk memecahkannya, kita harus menggunakan rumus perbandingan luas segitiga. Segitiga yang pertama, kita bisa pakai segitiga KLM dengan alas KL dan tinggi MK. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Dan segitiga yang kedua adalah segitiga KLM juga dengan alas ML dan tinggi KO. Seperti yang sudah saya tulis di sini. Jadi kan semua angkanya udah diketahui nih, tinggal KO aja yang belum karena itu yang dicari. Nah, jadi KO ini kita hitung akan menghasilkan 28 akar 2 per 9 cm. Jadi untuk segitiga yang berikutnya adalah segitiga sembarang. Kita punya di sini segitiga sembarang PQR dengan panjang PR 4 cm, panjang RQ 13 cm, dan panjang PQ 15 cm. Untuk soal yang A ditanya jarak titik P ke garis QR atau T1. Jadi di sini kita punya segitiga PQR, segitiga sembarang. Jadi kita kalau misalnya mau nyari jarak titik P ke garis QR ini, kita pakai rumus perbandingan Pitagoras antara dua segitiga. Jadi kan di sini yang ditanya jarak titik P ke garis QR. Kita tarik garis dulu jarak dari P ke QR ini. Nah, karena kita nggak tahu ini tuh berapa, jadi kita anggap dulu ini sebagai X dan ini 13 min X karena totalnya kan 13 nih. Kalau dikurangin ini jadinya 13 min X. Jadi untuk segitiga yang pertama, kita pakai segitiga PAR dengan PR itu sebagai sisi miring, RA ini sebagai alas, dan PA atau T1 sebagai tinggi. Untuk segitiga yang kedua, kita pakai segitiga PAQ dengan PQ ini sebagai sisi miring, AQ ini sebagai tinggi, dan PA atau T1 ini sebagai alas. Jadi kan kita di dua segitiga itu sama-sama mencari T1 kan. Jadi kita pakai perbandingan. Ini perbandingan Pitagoras karena sama-sama diakarin, jadi saya nggak tulis akarnya ya. Jadi untuk segitiga yang pertama ini kita pakai rumus Pitagoras karena Pitagoras itu sama-sama diakarin kan ini. Jadi saya nggak tulis akarnya. Jadi langsung aja ini sisi miring kuadrat dikurangi dengan alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan tinggi kuadrat. Yang sama-sama dicari kan T1 nih. Akarnya saya hilangin karena dua-duanya kan sama-sama akar. Jadi bisa dicoret. Langsung aja kita masukin semua angkanya. Karena ini X belum diketahui jadi kita tetap tulis aja X. Jadi ini 4 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 13 min X kuadrat. Sama dengan 16 min X kuadrat sama dengan 225 dikurangi 169 ditambah 26x min x kuadrat. Karena di sini sama-sama punya x kuadrat, maka kita bisa coret ini. Sisanya adalah 16 sama dengan 56 ditambah 26x. Jadi x ini ketemunya min 20 per 13. Nah, karena jarak itu apalagi sisi nggak mungkin ada yang min, jadi kita pakai 20 per 13. Nah, karena x ini, yang ini udah diketahui, jadi kita bisa hitung sekarang T1-nya itu berapa. T1 ini kan sebagai tinggi. Jadi untuk cari T-nya, akar sisi miring dikuadratkan dikurangi alas kuadrat. Jadi akar 4 kuadrat dikurangi 20 per 13 kuadrat. 4 kuadrat ini sama dengan 16 dikurangi 20 kuadrat itu 400 per 13 169. Ini kan saya langsung samain penyebutnya aja supaya cepat. Jadinya hasilnya adalah 2304 per 169 diakarin. Hasilnya adalah 48 per 13 cm untuk tinggi yang pertama. Untuk yang kedua, jarak titik Q ke garis PR atau tinggi kedua nih. Jadi segitiga yang kita gunakan itu adalah segitiga PQB dengan PB ini sebagai alas dan QP ini sebagai sisi miring. Segitiga yang kedua adalah segitiga QPR dengan BR ini sebagai alas dan QR ini sebagai sisi miring. Jadi langsung aja seperti rumus yang sudah sebelumnya saya bilang tadi, ini diakarin, rumus Pitagoras diakarin, akarnya saya coret karena dia sama-sama diakarin. Jadinya ini sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Angkanya kita masukin aja, ini kan X karena dia ini belum diketahui karena kita cari X-nya dulu nih. Hasilnya adalah 13 kuadrat min X kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 4 min X kuadrat. Sama dengan 169 dikurangi X kuadrat sama dengan 225 min 16 plus 8X min X kuadrat.
sama-sama punya X kuadrat, jadi kita coret. Jadi sisanya adalah 169 sama dengan 209 ditambah 8X. X-nya sama dengan min 40/8, sama dengan min 5. Karena jarak tidak ada yang min, maka yang kita gunakan adalah yang positif, jadinya X sama dengan 5. Karena X-nya udah diketahui 5, jadi kita bisa hitung tinggi yang kedua ini dari Q ke B. Kita pakai segitiga yang QBR, jadinya akar dari sisi miring kuadrat dikurangi dengan alas kuadrat, jadinya akar dari 13 kuadrat min 5 kuadrat sama dengan akar dari 169 dikurangi 25, yaitu 144. Jadi akar 144 itu sama dengan 12 cm. Jadi kita bisa tahu tinggi yang kedua ini adalah 12 cm. Jadi untuk soal yang ketiga, ditanya jarak titik R ke garis PQ. R ke garis PQ. Jadi sama aja kayak tinggi segitiganya itu kan. Jadi kita tulis saja T3 di sini. Nah, untuk memecahkan soal ini kita gunakan perbandingan luas dua segitiga. Untuk segitiga yang pertama kita gunakan PQR dengan T3 ini sebagai tingginya. Untuk yang kedua kita gunakan segitiga PRQ dengan BQ sebagai tinggi. Jadi kan untuk cari luasnya itu kan kita membutuhkan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, untuk segitiga pertama alasnya itu adalah PQ, tingginya adalah T3 dibagi 2. Untuk segitiga yang kedua alasnya itu adalah PR dengan tingginya itu adalah QB dibagi 2. Jadi kalau sama-sama dibagi 2 kita coret. Nah, sekarang kita masukin aja angka-angkanya yang masih ada di sini. Kita masukin dan ketemu T3 itu adalah 48/15, disederhanakan menjadi 16/5 cm untuk T3. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.